Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liora Darista Zahra, MPM 19114 dari kelompok 41 sesi Selasa 1 akan menjelaskan mengenai modul 1 arena. Nah, di sini untuk tujuan praktikum modul 1 ini, yang pertama yaitu praktikan mengetahui tentang software arena, fungsi dasar pada toolbar arena, dan cara pengoperasiannya. Lalu yang kedua, praktikan mengetahui tentang software arena sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah simulasi. Dan yang ketiga yaitu praktikan dapat menyusun model simulasi dengan menggunakan software arena. Nah, untuk software arena sendiri itu apa sih? Nah, arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena ini merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas ketentuan yang menjadi ciri dari General Purpose Simulation Language atau GPSL. Nah, orientasi dari arena itu sendiri yaitu memodelkan sistem dengan proses orientation dan memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem saat event orientation. Nah, untuk ciri-ciri dari software arena, yang pertama ada menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart, lalu mengidentifikasikan data seperti variabel, pengembangan dan penjadwalan, lalu peramalan untuk pengembangan komponen sistem, aktivitas dasar penetapan biaya terperinci, penganalisaan data global dan distribusi, visualisasi dari aliran proses data, dan hasil analisis meliputi grafik dan analisis is running model. Nah, dengan menggunakan arena itu sendiri, kita sebagai pengguna mendapatkan yang pertama yaitu kemudahan dalam penggunaan, terutama dalam pemodelan sistem dan analisa hasil simulasi dengan interface-nya yang sangat interaktif. Lalu fleksibilitas yang sangat besar dalam membangun model yang sesuai dengan sistem sesungguhnya, dengan menggunakan modul dan blok yang beragam. Lalu, kemudahan dalam memodelkan dan mensimulasikan sistem manufaktur seperti material handling, inventory, quality control, dan bottleneck analisis maupun industri jasa seperti perbankan, rumah sakit, dan order fulfillment. Lalu, dapat digunakan untuk menganalisa keseluruhan item yang diinputkan dari level awal sampai level akhir, dan yang terakhir dapat digunakan untuk menganalisis bisnis seperti industri global, perbankan, asuransi keuangan, dan lain-lain. Ini pada gambar 1.1 merupakan tampilan depan software arena. Nah, di dalam software arena ini juga terdapat Activity Cycle Diagram atau ACD, yang mana merupakan grafik gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antara elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Nah, entitas dalam ACD sendiri ada dua, yaitu permanen dan sementara, sedangkan aktivitasnya yaitu ada pasif dan aktif. Ini merupakan simbol-simbol yang terdapat dalam ACD. Lalu selanjutnya ada Arena Basic. Arena Basic ini merupakan salah satu modul yang terdapat dalam software arena. Nah, modul yang terdapat pada Arena Basic ini biasanya dijadikan sebagai dasar untuk membuat simulasi proses dari sistem nyata yang ada. Nah, untuk di studi kasus kali ini, kelompok kami akan menggunakan create modul sebagai titik awal, lalu ada dispose modul yang merupakan titik akhir, lalu ada proses yang digunakan untuk mendefinisikan langkah-langkah proses, dan ada assign, dan di mana modul ini memberikan penetapan nilai kepada variabel awal pengguna yang didefinisikan tingkat atau level kontinu, atribut, entity, atau gambar. Lalu yang terakhir pada arena basic yang kami gunakan yaitu ada record modul, di mana record modul ini digunakan untuk mengumpulkan data statistik dalam model simulasi. Lalu juga ada basic process panel dalam software arena. Lalu juga ada arena advance, di mana terdapat modul yang lebih banyak dan bervariasi dalam penggunaannya untuk memodelkan suatu sistem. Nah, dalam arena advance sendiri terdapat advanced process panel dan advanced transfer panel. Dalam advanced process panel ini merupakan panel yang memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi dan aplikasi proses yang lebih bervariasi dari panel basic process, di mana dibagi menjadi general flowchart modul dan data modul. Ini merupakan simbol-simbol atau modul yang ada dalam general flowchart modul. Lalu ada data modul, ada conveyor flowchart modul. Ini merupakan pada tabel 1.5 ini merupakan simbol-simbol yang ada dalam conveyor flowchart modul. Lalu yang kedua yaitu ada advanced transfer process, di mana ini merupakan panel yang memiliki beberapa modul dengan fungsi transfer atau transportasi yang bervariasi.
Nah, dalam Advanced Transfer Process, yang pertama ada General Flowchart Module. Di sini pada tabel 1.6 disebutkan apa saja modul-modul yang terdapat General Flowchart Module. Untuk yang di studi kasus kami, di sini kami menggunakan modul Station Module yang mendefinisikan sebuah station, lalu ada Route Module yang mentransferkan entitas ke station tertentu atau ke stasiun selanjutnya. Lalu ada Transport Flowchart Module. Pada tabel 1.7 ini merupakan modul-modul yang terdapat dalam Transporter Flowchart Module. Lalu ada data modul Advanced Transfer Panel. Ini merupakan simbol-simbol atau simbol-simbol pada data modul Advanced Transfer Panel. Nah, sekian untuk penjelasan modul dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Davandri Dwi Kisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 41, sesi Selasa 1, akan mempresentasikan hasil jurnal laporan praktikum simulasi komputer kami yang berjudul Analisis Waktu Antrian Perpanjangan STNK 5 tahunan di kantor Samsat Manyar, Kota Surabaya dengan software Arena. Dengan penulis, saya sendiri, Davandri Dwi Kisna, dan partner saya, Laura Darista Zahra, dan asisten laboratorium kami yang bernama Irfani Ardian Muzadi. Untuk yang pertama, abstrak. Antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian jika tidak ditemukan solusi perbaikan. Maka dari itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan perbaikan sistem antrian untuk meminimasi waktu antri dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani di kantor Samsat Manyar, Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode simulasi dengan software Arena. Terdapat 12 aktivitas dalam proses pembayaran STNK 5 tahunan, yaitu didapatkan hasil wajib pajak datang, wajib pajak parkir kendaraan di ruangan cek fisik, pendaftaran cek fisik, wajib pajak menunggu pilihan cek fisik kendaraan, petugas cek fisik, pengesahan hasil cek fisik, ambil formulir daftar ulang 5 tahun, mengisi formulir pendaftaran, pembayaran, menunggu STNK dan TNKP jadi, mengambil STNK dan TNKP, inspeksi dan pulang. Hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 dikurang mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Hasil output dari software Arena diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas antrian perpanjangan STNK 5 tahunan di kantor Samsat Manyar, Kota Surabaya. Hasil antrian dengan software Arena menunjukkan bahwa antrian yang diterapkan sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, pendahuluan. Pada kehidupan seperti sekarang ini, semua masyarakat ingin serba cepat dalam segala kegiatan. Kecepatan dan penghematan waktu sangat menunjang untuk menjalani segala kegiatan kehidupan. Salah satu kegiatan yang memerlukan kecepatan dan penghematan waktu adalah antrian. Antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian jika tidak ditemukan solusi perbaikan. Salah satu yang dapat mempengaruhi yaitu adalah loyalitas pelanggan yang berkurang akibat waktu tunggu terlalu lama sebelum pelayanan. Jika pelanggan harus menunggu sebelum dilayani, maka pelanggan akan membentuk antrian dan berada dalam antrian hingga pelanggan dapat giliran untuk dilayani. Yang dapat terjadi pada beberapa tempat, terutama pada fasilitas umum yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat umum. Salah satunya yaitu pada kantor Samsat Manyar, Kota Surabaya. Kantor Sistem Pelayanan Satu Atap atau Samsat Manyar, Kota Surabaya merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik masyarakat yang berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pada kantor Samsat Manyar Surabaya selalu terjadi antrian yang cukup panjang. Jumlah fasilitas yang terbatas menyebabkan pada situasi tertentu pelanggan harus mengantri untuk perpanjangan STNK dan TNKP, membayar pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Identifikasi pihak-pihak terkait sangat diperlukan untuk menganalisa antrian yang terjadi itu akan menguntungkan ataupun merugikan. Analisis sistem tersebut digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah antrian yang terjadi sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan yang diperoleh. Simulasi adalah suatu teknik meniru sebuah proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan pelandasan dari beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Dan demikian, peneliti ini perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan di kantor Samsat Manyar, Kota Surabaya perpanjangan STNK dan TNKP dengan menggunakan software Arena. Arena adalah sebuah program penyusun modal dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high-level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language.
Dengan kinerja sebuah sistem antrian dapat diketahui dari rata-rata waktu tunggu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem, rata-rata jumlah pelanggan yang belum selesai diproses pada sistem antrian, dan faktor utilasi sistem. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan antrian di kantor Samsat Banyak Kota Surabaya untuk kepanjangan STNK dan TNKB 5 tahunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan software Arena. Arena menyediakan fasilitas pembentukan, mengubah, mensimulasikan model, dan menganalisis hasil simulasi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Arena untuk menanggulangi kerugian yang terjadi sehingga memperoleh kepuasan yang optimal dari wajib pajak. Tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data aktivitas perpanjangan STNK 5 tahunan dan waktu pengukuran. Waktu pengukuran meliputi wajib pajak datang, wajib pajak pergi kendaraan di ruang cek fisik, pendaftaran cek fisik, wajib pajak menunggu giliran cek fisik kendaraan, petugas cek fisik, pengesahan hasil cek fisik, ambil formulir daftar ulang 5 tahun, mengisi formulir pendaftaran, pembayaran, menunggu STNK dan TNKB jadi, mengambil STNK dan TNKB, dan mengambil infeksi. Dapat data aktivitas antrian sebagai berikut. Dapat dilihat tabel 2001 aktivitas antrian perpanjangan STNK 5 tahunan di Samsat Banyak Kota Surabaya. Selanjutnya dapat dilihat gambar 2001, yaitu gambar aktivitas Saiful Diagram. Untuk selanjutnya tahap pengolahan data. Yang pertama, mulai, selanjutnya studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya perumusan masalah. Selanjutnya penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya pengumpulan data sebagai berikut. Selanjutnya pengolahan data menggunakan software Arena. Selanjutnya verifikasi. Selanjutnya validitas. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang terakhir kesimpulan saran dan selesai. Hasil dan pembahasan. Yang pertama verifikasi dan validasi. Verifikasi model. Model Arena yang telah dibuat, kemudian verifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka lakukan dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang membuat model awal simulasi. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut tunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Gambar 3.1 hasil checking error. Misalnya, dari verifikasi model didapat bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar, dan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Validasi model menghitung jumlah replikasi. 10 replikasi didapatkan setelah running program. Untuk rata-rata dari 1 jam yaitu 0,96492, untuk rata-rata konversi menit itu 57,86352. Untuk standar deviasinya yang jam 0,070881374 dan standar deviasi konversi menit 4,252882468. Untuk variansinya yang jam 0,0050241169. Untuk variansi konversi menit 18,08700928 dengan N atau jumlah replikasi sama dengan 10 dan dikurangi 1 sama dengan 9. Untuk konvergensi levelnya sama dengan 90%, A sama dengan 1 dikurangi 95% sama dengan 5%, diubah menjadi 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel 1,96. Untuk Alfred, rumusnya sama dengan TD dikali F A per 2 kali X kali S per akar M. Didapatkan hasil 0,05065713. Untuk beta sama dengan Alfred, rumus N petik itu sama dengan ZA per 2 dikali X kali S per beta. Didapatkan hasil 2,7425061199, dibuat menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Tabel 3.2 itu total waktu pengukuran. Tabel 3.3 hasil waktu simulasi didapatkan 3 replikasi. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wells Confidence Interval, di mana hipotesanya sebagai berikut. Terdapat 5 hipotesa. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Wells Confidence Interval. Dapat dilihat pada tabel 3.4 perbandingan output real system dan arena. Dengan H0 dibagi mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, H1 dibagi mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Alpha sama dengan 0,05, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn kurang 1 dikali alpha per 2 sama dengan 4,3027. Untuk AW, rumusnya Tn kurang 1 dikali alpha per 2
dikali X kali S per akar N, didapatkan hasil 12,9081, dibuat menjadi 13. Sehingga confidence intervalnya adalah X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi HW kurang dari sama dengan mu1 dikurangi mu2. mu1 dikurangi mu2 kurang dari sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar ditambah HW. Dihasilkan min 2,8 kurang dari sama dengan 0, 0 kurang dari sama dengan 23,02. Analisanya dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada dalam pada rentang mu1 dikurangi mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Dan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang tadi buat. Untuk selanjutnya ada output simulasi. Berikut kami 3.2 hasil output aktivitas anda perpanjangan STNK 5 tahunan di Samsat Manyar Kota Surabaya. Untuk analisa outputnya, hasil output arena yang didapat diketahui bahwa hasil di antara wajib pajak adalah 0, wajib pajak parkir kendaraan di ruang fisik adalah 0, pendaftaran fisik adalah 0, wajib pajak menunggu di dalam fisik kendaraan adalah 0, petugas fisik adalah 0, pengesahan hasil fisik adalah 0, menurut formulir daftar ulang 5 tahun adalah 0, mengisi formulir pendaftaran adalah 0, pembayaran adalah 0, menunggu STNK dan TNK adalah 0, mengambil STNK dan TNK adalah 0, inspeksi adalah 0, dan pulang adalah 0. Artinya dalam aktivitas perpanjangan STNK 5 tahunan di kantor Samsat Manyar Kota Surabaya tidak ada antrian. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 dikurangi mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan pemesanan dalam penelitian ini. Untuk kesimpulannya, dalam pengesahan minimasi waktu antrian perpanjangan STNK 5 tahunan di kantor Samsat Manyar Kota Surabaya, pada penelitian ini dilakukan dengan simulasi 12 aktivitas dan proses perpanjangan STNK 5 tahunan. Didapatkan hasil verifikasi dan validasi H0 diterima karena nilai 0 berada dalam pada rentang mu1 dikurangi mu2, sehingga dapat dikatakan valid, yang artinya bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat, yaitu wajib pajak adalah 0, wajib pajak berkendaraan di ruang fisik adalah 0, pendaftaran fisik adalah 0, wajib pajak menunggu dengan fisik kendaraan adalah 0, petugas fisik adalah 0, pengesahan hasil fisik adalah 0, ambil formulir daftar ulang 5 tahun adalah 0, mengisi formulir pendaftaran adalah 0, pembayaran adalah 0, menunggu STNK dan TNK jadi adalah 0, mengambil STNK dan TNK adalah 0, inspeksi adalah 0, dan pulang adalah 0. Dari hasil output software arena tersebut diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas atau perpanjangan STNK 5 tahunan di kantor Samsat Manyar Kota Surabaya. Sedangkan dari hasil result yang didapat diketahui bahwa replikasi ini muncul sebagai berikut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan jurnal ini dapat membantu pembaca dalam penyelesaian masalah yang linear dengan studi kasus dalam jurnal ini. Maka penyelesaian masalahnya adalah diperlukan kinerja lebih dari petugas dan pembuatan sistem ajuan yang baru agar tidak jadi penumpukan pada pelanggan, dan perlunya ditambahkan pelayanan perpanjangan STNK baru lebih efektif dan efisien. Karena hasil penelitian ini valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses antri secara real. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Saya Liora Dersa Zahra akan melanjutkan penjelasan mengenai langkah-langkah pekerjaan studi kasus dalam software Arena. Nah, untuk langkah yang pertama, kita buka file Explorer, lalu kita klik desktop, dan kita buat folder baru yang dinamai dengan presentasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan file notepad ke dalam folder ini, di mana file notepad sendiri yaitu berisi file untuk setiap pengukuran pada setiap aktivitas. Kita masukkan di setiap file notepad. Di sini saya sudah membuat file Excel-nya. Kita lakukan pada aktivitas kedua, di mana wajib pajak parkir kendaraan di ruang cek fisik. Kita copy, lalu kita paste, dan kita save dalam folder yang sudah kita buat tadi. Ini kita kasih nama 1. Lalu kita kopas juga untuk setiap aktivitasnya. Kita kasih nama 2, dan begitu pun selanjutnya. Kita masuk ke software arenanya. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan create, lalu dilanjutkan dengan assign. Lalu kita buat stasiun yang pertama. Untuk studi kasus kami di sini menggunakan 3 stasiun yang digunakan. Untuk stasiun yang pertama sendiri, di sini ada 5 proses.
atau 5 aktivitas. Lalu selanjutnya dilanjutkan ke stasiun yang kedua. Sebelum itu kita masukkan root dulu, lalu kita add station untuk stasiun yang kedua. Nah, untuk stasiun yang kedua sendiri, di sini ada 3 proses yang digunakan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke stasiun yang ketiga. Sebelum itu kita tambahkan root dulu, lalu kita sambung ke stasiun yang ketiga. Setelah itu untuk di stasiun ketiga sendiri, di sini ada 3 proses yang digunakan. Nah, setelah itu kita masukkan assign yang kedua, lalu kita masukkan record, dan yang terakhir kita add dispose sebagai penutup. Nah, kita double klik. Lalu selanjutnya kita double klik pada create, lalu kita ubah namanya menjadi wajib pajak datang. Lalu kita ubah rand tab-nya menjadi expression, untuk unitsnya kita ganti minutes, dan untuk max tarifalnya kita ganti 1. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita double klik pada assign, lalu kita klik add. Lalu selanjutnya kita tambahkan entity type, kita masukkan user 1. Setelah itu kita klik add lagi, kita tambahkan entity picture, yaitu di sini bike. Dan kita klik OK dan nah, lalu selanjutnya kita double klik pada station 1, kita ganti menjadi nama ruang check receipt. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik tools, lalu klik input analyzer. Dari sini kita klik file. Lalu new. Setelah itu kita klik file, kita pilih data file, lalu kita klik use existing. Nah, kita masukkan ke aktivitas yang pertama, lalu kita klik open. Nah, selanjutnya kita klik fit, lalu fit all. Nah, ini expression-nya kita copy. Lalu selanjutnya di proses 1, kita klik namanya yaitu wajib pajak parkir kendaraan. Nah, setelah itu kita ganti delay tab-nya menjadi expression, lalu kita paste yang tadi kita copy di expression, lalu unitsnya kita ganti minutes, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita input analyzer lagi di stasiun pertama. Lalu selanjutnya setelah kita menginput sampai proses yang kelima, lalu kita lanjutkan ke root. Kita double klik pada root, lalu kita ganti nama menjadi menuju stasiun 2. Lalu kita ubah root time-nya menjadi 1. Lalu ubah unitsnya menjadi minutes. Lalu kita OK. Selanjutnya kita double klik pada station 2, kita ubah namanya menjadi ruang pendaftaran. Lalu kita klik OK. Kemudian kita lakukan input analyzer untuk proses 6, 7, dan 8 pada stasiun 2 seperti pada stasiun 1 tadi. Kita klik tools, input analyzer. Lalu kita klik new, file, data file, use existing. Kita lanjutkan ke proses 6, open. Lalu selanjutnya kita klik fit dan fit all. Lalu kita copy untuk expression-nya.
Dan kita double klik pada proses 6. Kita ganti delay type-nya menjadi expression dan kita ganti expression-nya, kita paste yang hasil tadi. Lalu units-nya kita ganti menit. Untuk proses ke-6 sendiri, yaitu merupakan ambil formulir daftar ulang. Tahun 5 tahunan. Lalu kita klik OK. Kita lanjutkan input analyzer untuk proses ke-7 dan ke-8. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke root yang kedua. Di sini kita klik 2 kali, kita ganti nama menjadi menuju stasiun 3. Lalu kita root time-nya ganti 1. Lalu units-nya kita ganti units. Oke. Nah, selanjutnya kita double klik untuk stasiun yang ketiga. Di stasiun ketiga ini kita ganti nama menjadi loket pengambilan. STNK dan TNKP. Klik OK. Lalu kita lakukan input analyzer untuk proses 9, 10, dan 11 pada stasiun yang ketiga. Klik File, New, lalu kita klik File, Data File is existing. Lanjutkan ke proses yang 9. Kita klik Open, lalu kita klik Feed, dan klik Off. Lalu kita copy. Kita double klik pada proses yang ke-9, kita ganti nama menjadi menunggu STNK dan TNKB jadi. Lalu kita klik delay tab-nya expression, kita paste hasil copy tadi, units-nya kita ganti out minutes, dan kita klik. Terus selanjutnya kita double klik pada ASIN yang kedua, kita klik add, lalu kita pilih entity picture, kita pilih entity picture-nya fan, lalu kita klik OK. Kita klik OK. Terus selanjutnya kita double klik pada record 1, kita klik add, lalu kita pilih counter name-nya yaitu waktu total. Lalu kita klik OK. Lalu kita double klik pada dispose, kita ubah menjadi pulang. Kita klik OK. Nah, kemudian kita coba untuk klik run, lalu pilih setup. Kita pilih project parametersnya, kita centang semua pada statistics collection-nya. Lalu kita pilih reports, kita pilih default overview-nya yang Siemens Summary Report. Lalu untuk replication parameternya, kita pilih number of replication-nya 10, lalu kita klik OK. Dan selanjutnya kita coba run program, kita klik run, lalu kita klik book. Nah, kalau muncul seperti ini, tandanya simulasi yang kita buat sudah bisa berhasil, lalu kita klik yes. Nah, ini merupakan hasil replikasi dari simulasi studi kasus kami.